masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
hari ini Ibadah Abi bersama Kak Feren dan Kak Vina. gimana adik-adik kabarnya? Pastinya baik kan? Nah tapi sebelum, kita hari ini mau mulai ibadah Kak. Iya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang tiba saatnya kami ingin memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pimpin ya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Ayo adik-adik, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kita harus saling mengasihi Kak. Bener banget tuh Kak. Kayak yang di belakang lagu ini ya. Iya Kak. Pakai gerakan ya adik-adik. Lagi yuk Kak. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Nyanyiin dari awal ya. I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Pakai gerakan badan. Ikutin Kak Vina ya. I say L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Siapa lagi anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Masih semangat kan adik-adik? Pastinya dong. Yuk kita nyanyi lagi Kak. Ayo kita nyanyi buat Tuhan. Yeay. Pakai gerakan ya adik-adik. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Ayo kita bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat
ya, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Dan kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng dengan sungguh-sungguh. Katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. kita nyanyiin lagu ini dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu Tuhan selama kebaktian ini Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya kakak yang memberitakan firman Tuhan dapat bercerita dengan baik dan kami dapat mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, dengan Kak Yuli, kita akan belajar bersama-sama mengenai tema kita adalah sukacita. Nah, pasti kita pernah ya merasakan sukacita ketika kita mendapatkan hadiah ulang tahun atau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Hari ini kakak mau bercerita tentang bagaimana orang yang sangat bersukacita karena dia telah dijawab doanya. Simak ya adik-adik, pada waktu itu, pada saat itu kira-kira Raja Herodes mengadakan satu hal yang sangat merugikan bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yaitu jemaat Tuhan. Raja Herodes bertindak sangat jahat pada waktu itu, sehingga dia membunuh rasul-rasul. Nah, seperti kita ketahui, rasul-rasul yang ada di dalam kitab perjanjian, mereka telah perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka telah memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi banyak di antara mereka yang ditentang, seperti Stefanus yang dilempari oleh batu. Pada saat Stefanus mati, maka rasul-rasul ini terpencar kemana-mana. Ada yang ke Antioquia, ada yang ke Kaisarea, dan kemana-mana. Bahkan kita tahu rasul-rasul yang kita kenal, yaitu Rasul Paulus, Barnabas, Silas, Yakobus, dan juga Rasul Petrus. Nah adik-adik, kali ini kakak mau menceritakan bagaimana kisah Raja Herodes yang menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dan menahan Petrus. Ini kakak ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 12.
yang diceritakan pada saat itu Herodes memenjarakan Petrus adik-adik. Nah, karena pada saat Yakobus dia ingin memperlihatkan kepada orang-orang di situ bahwa dia berkuasa, dan dia tidak senang kalau ada orang-orang yang mengenal Injil Tuhan. Pada saat itu Herodes menyuruh membawa Petrus dan memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. 4 regu di bawah masing-masingnya itu 4 prajurit. Bayangkan adik-adik, Petrus ditahan di dalam penjara. Nah, bagaimana nasib jemaat yang digembalakan oleh Petrus? Mereka sangat sedih adik-adik, mereka sangat kecewa, bahkan mereka sangat terpukul gitu ya. Akhirnya jemaat dengan sehati mereka terus mendoakannya, mereka terus mendoakan Petrus. Nah, Petrus ini dipenjara, dibelenggu dengan 2 rantai adik-adik. Ketika Petrus dipenjarakan, mereka terus berdoa, mereka terus tekun berdoa. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pada saat Petrus dipenjarakan, terbelenggu dengan 2 rantai, prajurit-prajurit pengawal yang sedang berkawal di muka pintu, mereka bolak-balik mondar-mandir. Karena apa? Karena yang diperintahkan oleh Raja Herodes, hari itu hari raya roti tidak beragi. Jadi kita tahu hari raya roti tidak beragi pada saat zaman itu adalah akan terjadi Paskah. Nah, dia berharap pada saat Paskah dia akan mengeluarkan Petrus dan memperlihatkannya kepada orang banyak. Tapi ketika sebelum terjadi itu, malaikat Tuhan datang ke dalam penjara adik-adik. Malaikat Tuhan dengan cahaya bersinar berada di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai-rantai yang terbelenggu di tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata, ikatlah pinggangmu, cepat, kenakanlah sepatumu, kenakanlah jubahmu, dan ikutlah aku. Setelah itu malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara melalui kawalan pertama, kawalan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi. Di pintu gerbang besi itu yang menuju ke kota, pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan Petrus dan malaikat itu bisa keluar. Sekarang tahulah Petrus benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan dia, gitu ya, untuk menyelamatkan aku, kata Petrus, dari tangan Raja Herodes yang pada saat itu keesokan harinya akan dipermalukan di depan orang banyak. Nah, lalu dari segala ketika dia mulai keluar adik-adik dari penjara itu, lalu dituntun malaikat sampai ke ujung jalan dan malaikat itu menghilang. Luar biasa ya adik-adik. Petrus berpikir sebentar dan dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ adik-adik tahu ternyata banyak orang berkumpul dan berdoa. Mereka mendoakan Petrus, mereka mendoakan rasul-rasul yang sedang dalam kesulitan, ya, termasuk rasul Petrus di sini. Dan ketika Petrus mengetuk pintu, Petrus mengetuk pintu lagi. Lalu datanglah seorang perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ketika ia bergegas mau sampai ke pintu dengan girangnya, Rode berkata, sepertinya itu Petrus. Itu sepertinya Petrus. Saking dia girangnya adik-adik.
Tapi dia lupa membukakan pintu. Dia balik ke teman-temannya yang di dalam. Dia bilang, "Hai, Petrus datang, Petrus datang." Wah, teman-temannya bilang, "Hai, kamu sedang mengigau ya? Petrus kan ada di penjara." "Benar, Petrus datang." Lalu Petrus mengetuk lagi pintu. "Shalom, shalom." Wah, tiba-tiba pintu dibukakan adik-adik. Dan mereka sangat bersuka cita karena ternyata benar itu Petrus. Tapi Petrus memberi isyarat kepada teman-temannya, "Shh, jangan berisik, nanti bisa ketahuan." Lalu mereka mempersilahkan Petrus masuk. Dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya menyelamatkan dia keluar dari penjara. Lalu ketika itu semua teman-temannya di situ sangat senang, adik-adik. Semua jemaat itu sangat senang dan mereka bersuka cita. Karena apa? Karena doa mereka dijawab oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kemudian? Lalu Herodes mencari-cari Petrus dan dia membunuh sebuah pengawal-pengawalnya, membunuh pengawal prajurit yang mengawal Petrus karena mereka lalai. Nah, adik-adik, lalu Petrus pergi dan tidak lagi tinggal di situ. Nah, adik-adik, terkadang kita punya pergumulan ya, kita punya masalah, lalu kita berdoa, kita punya keinginan, aku pengen sepatu baru, lalu kita berdoa, dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mungkin kita senang ya, bersuka cita, ya. Tapi sukacita di sini adalah kita harus tetap bersuka cita walaupun situasi apapun. Misalnya Tuhan bilang kita sudah berdoa, tapi jawabannya adalah, aku tidak akan menjawab doamu. Mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita. Lalu apakah kita harus tetap bersuka cita? Kita harus tetap bersuka cita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, bagaimana kalau Tuhan menjawab doa kita itu? Tunggu sebentar. Kita harus tetap juga berkata, itu jawaban yang terbaik dari Tuhan. Itu rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Jadi sukacita itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, sumber sukacita itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah dari kisah ini kita belajar bahwa dalam situasi apapun, ketika kita sudah berdoa, kita sudah terus berdoa, aku sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak menjawab doaku ya. Kita harus tetap bersuka cita. Walaupun teman-temannya seperti Rode tadi, perempuan Rode tadi, dia berdoa bersama teman-temannya, tapi dijawab oleh Tuhan. Petrus bisa keluar dari penjara, dia bersuka cita. Tapi bagaimana kalau doa kita tidak dijawab? Kita harus tetap bersuka cita. Kita harus tetap menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Nah, adik-adik, sukacita itu adalah datang dari Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacita. Nah, bagaimana kita dapat bersuka cita kalau kita tidak bisa menerima kenyataan? Jadi kita harus menerima bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, saya mau ke sekolah yang nanti kalau saya lulus, saya mau sekolah yang negeri supaya saya tidak memberatkan orang tua, atau saya mau sekolah di tempat favorit karena teman-teman saya di situ. Tapi ternyata kenyataannya setelah lulus, saya tidak bisa sekolah di tempat favorit itu. Nah, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh kecewa, tapi kita tetap harus bersuka cita karena itulah rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita masing-masing ya adik-adik. Jadi percaya saja bahwa sukacita itu adalah penghiburan ya. Sukacita itu adalah kekuatan buat kita. Jadi tetap bersuka cita apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita boleh bersyukur dan kakak berharap adik-adik tetap bersuka cita, tidak marah, tidak ngambek, tidak kesal, walaupun doa adik-adik tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, mari hari ini kakak mau memberi tugas ya. Tugasnya adalah adik-adik videokan
bagaimana adik-adik berdoa untuk orang yang sakit ya, untuk berdoa untuk orang yang sakit. Mungkin doa adik-adik hari ini belum dijawab. Adik terus berdoa, harus tekun terus berdoa ya, karena kita tahu rencana Tuhan yang terbaik. Nah, videonya itu aja adik-adik, untuk adik-adik videokan adik-adik sedang berdoa ya, berdoanya bersuara ya, bersuara. Jadi divideokan, nanti mama papa kirim ke guru kelas masing-masing. Videokan untuk saudara, teman, atau teman sekolah yang sedang sakit. Adik-adik boleh berdoa buat mereka. Gitu aja adik-adik. Kita mau tutup dengan dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengajarkan kepada kami. Kami tahu Tuhan, rencanamu adalah rencana yang terbaik. Bukan hal-hal yang indah yang kami ketika kami berdoa Engkau menjawab dan kami bersuka cita. Tapi dalam segala hal kami mau belajar bersuka cita, kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mau terus memimpin kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan terus dipelihara oleh Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan Seorang anak laki-laki. dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kayaknya kita percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini Kayetmi mau memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua adik-adik yang merayakan dalam minggu ini. Kakak berdoa semoga adik-adik semua diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan agar menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Oh ya, kakak juga mengingatkan untuk tetap menjaga prokes ya, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan jika tidak penting, tidak usah keluar rumah ya. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengikuti
ibadah cerdik di hari Kamis jam 6:30 malam, dan ibadah Abi di hari Minggu jam 9. Tuhan Yesus memberkati.